Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita memasuki acara khotbah, maka kita akan mengadakan satu acara khusus buat penyerahan anak. Untuk itu kita memanggil Ziko Immanuel Sitompul bersama dengan orang tuanya, Bapak Robin Sitompul dan Laura. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bergembira pada hari Sabat yang suci ini karena Tuhan telah memberkati keluarga Bapak Sitompul beberapa waktu yang lalu, di mana Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki ditambahkan kepada keluarganya, sehingga lengkaplah menjadi 3 anak laki-laki. Dan anak ini dinamakan Ziko Immanuel Sitompul. Jadi saudaraku, jangan tanya saya nanti habis gereja kok bisa namanya si Ziko. Tanya mereka berdua nanti. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, Ziko Immanuel Sitompul ini lahir di Rumah Sakit Loma Linda University tanggal 18 Februari 2011 yang lalu. Orang tua daripada Ziko ini adalah saudara Robin Sitompul dan Laura Boru Sitorus atau Ibu Sitompul. Nah, saudara-saudaraku, sahabat ini mereka satu keluarga ada di hadapan kita dengan menggendong anak yang kecil yang sudah mulai besar, yang sebentar lagi aktif berada di tengah-tengah jemaat kita. Secara jemaat kita bersyukur dengan lahirnya Ziko dalam keluarga Sitompul, berarti anggota sekolah sahabat kita juga bertambah. Di dalam ketambahan keanggotaan jemaat kita, di dalam keanggotaan sekolah sahabat ini, selain bertambah, saudara-saudaraku, kita juga mendapatkan satu tugas tambahan. Bukan untuk hanya mendengar begitu saja, tetapi untuk turut memelihara dan memperhatikan anak yang Tuhan sudah percayakan di tengah-tengah jemaat. Secara keluarga, Tuhan memberkati keluarga Sitompul, dikaruniakan anak yang ketiga. Tugas mereka sebagai orang tua adalah untuk membesarkan dan mendidik. Namun saudara-saudara kita sebagai satu jemaat diminta perhatian kita untuk mendoakan, untuk menguatkan, dan untuk memperhatikan anak ini di dalam kerohanian. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, dalam hari yang berbahagia ini saya akan baca firman Tuhan dalam Lukas 18 ayat 15 sampai ayat 17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak masuk ke dalam kerajaan surga." Dalam firman Tuhan Allah ini, Yesus Kristus menyatakan kepada kita bahwa anak yang kecil adalah mempunyai satu bahagian yang besar di dalam jemaat ini. Anak yang kecil yang dikaruniakan Tuhan dalam satu keluarga, dia menjadi pusat perhatian Tuhan Allah di dalam jemaat ini dan di dalam hidupnya untuk membawa dia sampai ke dalam kerajaan surga. Kepada saudara Robin Sitompul dan Laura, sebagai orang tua, sudah tentu nasihat ini menjadi satu nasihat yang sangat indah. Membawa anak ini kepada Tuhan untuk didoakan, untuk diberkati, dan untuk memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberkati keluarga yang berbahagia ini, memberkati kita sebagai satu jemaat, agar anak yang Tuhan titipkan bagi keluarga Sitompul ini dapat menjadi tanggung jawab kita bersama secara rohani
di dalam pertumbuhannya di jemaat Tuhan yang kita kasihi. Kepada saudara Sitompul dan kepada Ibu Laura yang kami kasihi, anak ini adalah harta kekayaan bagi kita. Anak ini adalah bagaikan lembaran kertas putih yang masih polos, perlu mendapat bimbingan dan perhatian dari kedua orang tuanya dan juga dari kita sebagai anggota jemaat. Lembaran kertas putih yang masih bersih ini sudah tentu akan dapat menjadi lembaran yang kotor kalau kita tidak berusaha dengan pertolongan Tuhan membuatnya bersih. Oleh karena itu, kepada saudara Sitompul sebagai ayah dan Laura sebagai ibu, nasihat firman Tuhan Allah mengatakan di dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah anak-anak itu pada masa mudanya untuk takut akan Tuhan, maka pada masa tuanya ia pun akan berada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Sama seperti orang tua Simpson, yaitu Manoah. Mereka berdoa kepada Tuhan dengan satu doa penyerahan yang selalu dikumandangkan setiap pagi, setiap hari. Doa yang mereka layangkan adalah, Tuhan, berikanlah kepada kami akal budi untuk mendidik anak ini untuk takut kepada Tuhan. Dalam buku Ayub, Fatsal 1, saudara bisa dapat melihat Ayub sebagai orang tua selalu datang kepada Tuhan mempersembahkan korban bakaran tiap hari. Saudara tahu apa doanya? Ayub mengatakan, Tuhan, sekiranya anak-anakku ini silap di dalam hidupnya kepada Engkau sebagai Allah kami, ampunilah mereka, tuntunlah mereka kepada jalan yang benar. Inilah doa Ayub sebagai orang tua yang dia selalu kumandangkan di dalam hidupnya. Kepada Robin dan Laura, di dalam mengarahkan anak-anak ini bukan hanya kekuatan kita yang kita tunjukkan, tetapi penyerahan dan doa yang dilakukan oleh Manoah, doa yang dilakukan oleh Ayub, itu menjadi satu contoh di dalam rumah tangga kita untuk menjadi satu panutan mendidik anak-anak kita untuk takut kepada Tuhan, sehingga satu kali kelak di masa tuanya mereka menjadi tiang-tiang di jemaat Tuhan di Inland Empire, menjadi kemuliaan bagi namanya dan menjadi berkat bagi kita. Sebelum kami di depan ini akan berdoa kepada anak saudara Sitompul, yaitu Ziko, saya akan menyampaikan satu pertanyaan kepada saudara Robin Sitompul dan Ibu Laura. Sebagai orang tua, kepada saudara Robin Sitompul dan Laura yang kami kasihi, maukah engkau berjanji di hadapan Tuhan bahwa di dalam hidupmu, di dalam rumah tanggamu, engkau mau membawa anak-anak ini di dalam doamu untuk takut akan Tuhan, sehingga ini merupakan satu tugas dan tanggung jawab yang kau harus lakukan di dalam keluargamu? Maukah saudara Robin dan saudara Ibu Laura? Terima kasih, saudaraku. Mari kita berdoa bersama-sama mendoakan Ziko Immanuel Sitompul ini untuk menjadi anak yang taat kepada Tuhan, menjadi kebanggaan bagi orang tua dan juga bagi jemaat kita di Inland Empire. Saudara-saudaraku, jika sekiranya ada keluarga dekat dengan saudara Sitompul, katakanlah itu opung atau saudara, boleh berdiri di belakang mereka. Kita akan menyatukan doa kita. Kita sama-sama bertelut, boleh membuat lingkaran di belakang. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih dan Allah yang telah menciptakan rumah tangga yang pertama di Taman Eden. Di Sabat yang indah ini hati kami bergembira oleh karena Tuhan telah memberkati
keluarga Sitompul, sehingga Tuhan menambahkan satu anak laki-laki yang mereka namakan Ziko Immanuel Sitompul, menjadi anak kebanggaan bagi mereka dan juga anak kemuliaan bagi nama Tuhan. Di hari Sabat yang indah ini, keluarga Sitompul dengan segala penyerahan hidupnya membawa anak ini ke dalam rumah Tuhan. Oh Bapa, sementara hamba-Mu menumpahkan tangan di atas kepala Ziko, anak yang kami kasihi, berkatilah Ziko ini ya Bapa di dalam pertumbuhan, di dalam kesehatan, sehingga ia boleh bertumbuh layaknya seperti anak-anak yang lain, anak-anak yang manis, anak-anak penurut di bawah didikan orang tuanya, dan juga kami jemaat di tempat ini, sehingga di dalam pertumbuhannya kami dapat memuliakan nama Tuhan atas segala keindaan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, sementara kami membawa anak ini kepada Tuhan, kami menyadari bahwa iblis tidak tinggal diam untuk mempengaruhi anak ini jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, hamba-Mu berdoa, Tuhan memberkati anak ini, lindungi dia jauh penyakit ya Bapa, sehingga anak-anak ini dapat bertumbuh dengan baik, menjadi sukacita bagi kami di jemaat ini, dan juga bagi keluarga Sitompul sendiri, dan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Mu berdoa, Tuhan memberkati Bapak Sitompul dan Ibu Sitompul dalam tugas mereka sebagai orang tua. Tambahkan akal budi, kebijaksanaan dari surga. Khususnya berikan ketabahan kepada Ibu Laura untuk dapat mendidik anak ini dengan takut akan Tuhan. Dan ingatkan kepada Ibu Laura dan Robin Sitompul bahwa tugas yang paling besar yang Tuhan nyatakan kepada kami adalah tugas di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak untuk takut kepadamu. Bapa, berkati saudara Sitompul di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam mencari nafkah, sehingga dengan berkat yang limpah, berkat yang indah itu akan digunakan untuk keluarganya dan juga untuk kepentingan sesama di atas muka bumi ini. Bersama dengan mereka hadir juga keluarga terdekat, saudaranya. Biarlah dengan kasih yang berasal daripada Tuhan juga mengikat mereka, sehingga mereka dapat bersatu untuk mendidik dan mengarahkan anak ini untuk setia sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa, secara jemaat kami pun berdoa, berkati kami semua orang tua, agar kami dapat menaruh perhatian kepada anak-anak kami di jemaat ini, mendukung serta membimbing mereka di dalam masa mudanya, sehingga satu saat mereka keluar menjadi pemimpin-pemimpin yang akan dapat menyampaikan pekabaran Tuhan di muka bumi ini. Terpuji nama-Mu Bapa, ampunkan dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kami mengucapkan selamat. Tuhan memberkati keluarga Sitompul, dan mungkin setelah keluar gereja kita nanti bisa memberikan salam kepada mereka. Oke.